Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta Restuasi, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Industri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pembahasan pada kesempatan ini. Di sini judulnya adalah produksi biodiesel dari minyak jelantah. Di sini nama saya Rafli Paramana Putra dan anggota saya Jaya Wigena dan Raka Ziban Aliwardana. Langsung saja, di sini ada latar belakang. Peningkatan kebutuhan energi dari keterbatasan sumber daya bahan bakar fosil mendorong pengembangan energi alternatif yang berkelanjutan. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat diproduksi melalui proses kimia. Minyak jelantah sebagai limbah rumah tangga dan industri makanan masih mengandung trigliserida yang berpotensi diolah menjadi biodiesel, sehingga pemanfaatannya tidak hanya menekan biaya produksi, tapi juga mengurangi pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, analisis proses produksi biodiesel dari minyak jelantah penting dilakukan dengan mengaitkan aspek pemilihan bahan baku, reaksi kimia, termodinamika, sistem energi, serta peran katalis untuk menghasilkan proses industri yang efisien dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada ruang lingkup dan tujuan analisis. Analisis ini membahas proses produksi biodiesel dari minyak jelantah secara terpadu dengan mengaitkan pemilihan bahan baku, reaksi kimia organik, prinsip termodinamika, sistem energi industri, serta peran katalis guna menghasilkan proses yang efisien dan berkelanjutan. Kemudian ada analisis terpadu proses produksi, bahan baku utamanya, dan alasan pemilihannya. Jadi bahan baku utama dalam produksi biodiesel adalah minyak jelantah, metanol, dan katalis basa seperti NaOH dan KOH. Minyak jelantah dipilih karena ketersediaannya tinggi sebagai limbah rumah tangga dan industri makanan, biayanya rendah dibanding minyak nabati murni, serta memiliki dampak lingkungan positif karena mengurangi pencemaran dan mendukung pemanfaatan limbah. Metanol digunakan karena reaktivitasnya tinggi, harganya relatif murah, dan mudah dipisahkan kembali setelah reaksi, sedangkan katalis basa dipilih karena efektif mempercepat reaksi dengan kebutuhan energi yang rendah. Kemudian analisis terpadu proses produksi reaksi kimia utamanya. Reaksi kimia utamanya yang terjadi adalah reaksi transesterifikasi yang termasuk dalam reaksi kimia organik, yaitu reaksi antara trigliserida yang terkandung dalam minyak jelantah dengan metanol menghasilkan metil ester biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Reaksi ini bersifat reversibel dan dipengaruhi oleh suhu, rasio mol alkohol terhadap minyak, serta keberadaan katalis. Ini ada rumusnya, trigliserida tambah trimetanol menjadi trimetil ester biodiesel plus gliserol. Kemudian analisis terpadu proses produksi. Diagram alir proses produksi atau bisa disebut dengan flow proses diagram. Proses produksi biodiesel dimulai dengan penyaringan minyak jelantah untuk menghilangkan kotoran. Dilanjutkan dengan pemanasan awal untuk mengurangi kadar air. Minyak kemudian direaksikan dengan metanol dan katalis dalam reaktor transesterifikasi. Setelah reaksi selesai, campuran dipisahkan menjadi dua fase, yaitu biodiesel dan gliserol. Biodiesel selanjutnya dicuci untuk menghilangkan sisa katalis dan metanol, kemudian dikeringkan hingga diperoleh biodiesel yang siap digunakan. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah analisis termodinamika. Tahap proses paling kritis secara energi. Tahap proses paling kritis secara energi dalam produksi biodiesel adalah pemanasan reaktor transsertifikasi dan pemulihan metanol. Reaksi transsertifikasi bersifat sedikit endotermik sehingga memerlukan suplai panas eksternal untuk mempertahankan suhu reaksi optimum pada kisaran 55-65 Celcius. Selain itu, energi juga dibutuhkan untuk pemanasan awal minyak
jelantah guna menghilangkan kandungan air yang dapat mengganggu reaksi. Selanjutnya, analisis termodinamika. Tahapan proses paling kritis secara energi. Tahapan proses paling kritis secara energi dalam produksi biodiesel adalah pemanasan reaktor transertifikasi dan pemulihan metanol. Reaksi transertifikasi bersifat sedikit endotermik sehingga memerlukan suplai panas eksternal untuk mempertahankan suhu reaksi optimum pada kisaran 55-65 Celcius. Selain itu, energi juga dibutuhkan untuk pemanasan awal minyak jelantah guna menghilangkan kandungan air yang dapat mengganggu reaksi kimia. Yang kedua adalah keseimbangan reaksi. Reaksi transertifikasi bersifat reversibel, sehingga keseimbangan reaksi menjadi faktor penting dalam menentukan konversi biodiesel. Untuk menggeser keseimbangan ke arah produk, digunakan metanol berlebih, serta dilakukan pemisahan gliserol dari campuran reaksi. Penerapan prinsip keseimbangan ini memungkinkan diperolehnya rendemen biodiesel yang tinggi tanpa peningkatan kebutuhan energi secara signifikan. Selanjutnya, sistem bahan bakar dan energi. Sistem energi dan bahan bakar yang digunakan. Sistem energi dalam proses produksi biodiesel dari minyak jelantah terdiri dari energi panas dan energi listrik. Energi panas digunakan terutama untuk pemanasan awal minyak jelantah dan mempertahankan suhu reaktor transertifikasi pada kisaran 55-65 Celcius, yang umumnya berasal dari pemanasan listrik atau pembakaran bahan bakar seperti gas alam. Energi listrik digunakan untuk menggerakkan pengaduk reaktor, pompa fluida, dan peralatan pendukung lainnya. Pada skala industri, panas reaksi dan panas sisa proses juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber tambahan. Selanjutnya adalah strategi peningkatan efisiensi energi. Efisiensi energi dalam proses produksi biodiesel dapat ditingkatkan melalui penerapan heat exchanger untuk memanfaatkan panas buangan dari aliran produksi panas guna memanaskan bahan baku masuk. Selain itu, penggunaan rekuperator panas memungkinkan pemulihan energi dari gas buang pemanas. Strategi lain yang dapat diterapkan adalah pemulihan dan penggunaan kembali metanol, optimalisasi isolasi thermal reaktor, serta pemanfaatan biodiesel hasil produksi sebagai bahan bakar internal, sehingga konsumsi energi eksternal dapat dikurangi dan proses menjadi lebih berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Raka Ziban Aliwardana. Baik, saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Joyo. Lalu di sini ada peran katalis. Jenis, sifat, dan fungsi katalis. Katalis yang umum digunakan dalam produksi biodiesel dari minyak jelantah adalah katalis basa, seperti NaOH atau KOH, yang bersifat homogen karena larut dalam fase reaktan. Katalis ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivitas reaksi transertifikasi sehingga laju reaksi meningkat dan konversi trigliserida menjadi biodiesel dapat berlangsung lebih cepat pada suhu dan tekanan yang relatif rendah. Penggunaan katalis memungkinkan tercapainya random biodiesel yang tinggi dengan kebutuhan energi yang lebih efisien. Lalu faktor yang mempengaruhi aktivitas katalis dan upaya regenerasi. Aktivitas katalis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kadar air dan kandungan asam lemak bebas dalam minyak jelantah, karena keduanya dapat menyebabkan reaksi penyabunan yang menurunkan efektivitas katalis. Selain itu, konsentrasi katalis, suhu reaksi, dan waktu reaksi juga berperan penting terhadap kinerja katalis. Homogen sulit diregenerasi karena bercampur dengan produk, sehingga upaya pengembangan proses diarahkan pada penggunaan katalis heterogen yang dapat dipisahkan dan digunakan kembali, atau katalis enzimatik yang lebih ramah lingkungan meskipun memiliki biaya lebih tinggi.
Di sini ada evaluasi keseluruhan sistem produksi. Efisiensi total sistem produksi berdasarkan analisis bahan baku, termodinamika, sistem energi, dan katalis. Produksi biodiesel dari minyak jelantah menunjukkan efisiensi sistem yang tinggi. Penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku utama menekankan biaya produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Sementara kondisi operasi yang relatif ringan pada proses transesterifikasi menghasilkan konsumsi energi yang efisien. Reaksi yang bersifat sedikit endotermik dapat dikendalikan dengan suplai panas minimal dan menggunakan katalis basa homogen maupun meningkatkan laju reaksi serta random biodiesel. Integrasi keempat aspek tersebut menghasilkan proses produksi yang ekonomis, efektif, dan layak diterapkan pada skala industri kecil hingga menengah. Sekarang ada rekomendasi pengembangan proses berkelanjutan. Untuk meningkatkan keberlanjutan proses, disarankan penggunaan katalis heterogen yang tepat diregenerasi guna mengurangi limbah proses serta penerapan pemanfaatan panas buangan melalui heat exchanger untuk meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, optimalisasi pemulihan metanol, penggunaan sumber energi terbarukan, dan penerapan sistem kontrol proses yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi total sistem sekaligus menurunkan dampak lingkungan, sehingga produksi biodiesel menjadi lebih hijau dan berkelanjutan. Setelah di slide terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Produksi biodiesel dari minyak jelantah merupakan proses industri kimia organik yang efisien dan ramah lingkungan, serta direkomendasikan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penggunaan katalis yang lebih berkelanjutan dan optimalisasi efisiensi energi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.